Salah satu prasyarat untuk lolos secara kesehatan untuk diberi vaksin COVID ini adalah tekanan darahnya maksimal 140 ya. Kalau di atas itu punya sedikit resiko-resiko yang tentunya tidak kita harapkan. Nah, dari semuanya sudah menjalani proses pemeriksaan kesehatan dan rata-rata ternyata tensinya di atas 140, termasuk Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat Pak UU ya. Oleh karena itu prosedurnya adalah diminta untuk menunggu beberapa saat untuk dilakukan pengetesan ulang. Kalau sudah beberapa kali tensinya masih di atas 140, mungkin tidak dilaksanakan di hari ini, kira-kira begitu ya. Nah, dari semuanya itu ada 3 yang sudah melaksanakan pemaksinan, 1 kepada Bapak Kapolda, kemudian ada Dr. Lufi dari ID ya, dan Ibu Teni dari IBI, kira-kira begitu. Jadi nanti silakan wartawan bisa bertanya ke salah satu dari beliau-beliau jika bertanya kondisi perasaan dan lain-lain. Kemudian ada 60 warga masyarakat yang hari ini di Hasan Sadikin juga Bu ya, di ruang anggrek juga menjalani vaksinasi. Jadi hari ini para tokoh masyarakat itu bersama rakyat melaksanakan kegiatan yang sama ya untuk menunjukkan perjuangan melawan pandemi melalui vaksinasi ini adalah kebersamaan, kira-kira begitu. Itu kemudian kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau yang sedang beristirahat untuk tensinya bisa memenuhi syarat, kita doakan lancar sehingga bisa dilaksanakan pemaksinan secara optimal. Saya saksikan langsung tadi khususnya saya menyaksikan Dr. Lutfi dari mulai vaksinnya diambil, disedot ke penyuntikan, disuntikan ke lengannya itu sangat-sangat lancar, bahkan katanya tidak terasa. Itu saja terakhir di Jawa Barat, setiap yang habis disuntik kita usulkan salam dukung vaksin, ya huruf V begini, mudah-mudahan menyemangati semua pihak. V-nya bisa vaksin, V-nya bisa victory melawan COVID, kira-kira begitu. Silakan ada 1-2 pertanyaan termasuk kepada mereka yang berhasil divaksin di hari ini. Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Amelia dari RRI Bandung. Pertanyaan ini saya tujukan kepada Ibu yang dari Ikatan Bidan Indonesia. Ibu tentunya untuk menghadapi vaksinasi ini ada persiapan-persiapan setidaknya menata hati ya Bu untuk bisa menerima vaksin ini. Mungkin bisa diceritakan Bu. Baik, terima kasih. Ya. Alhamdulillah, saya selaku pengurus daerah Ikatan Bidan Jawa Barat mewakili Ibu Ketua pengurus daerah Ikatan Jawa Barat dikarenakan beliau usianya udah di atas 59 jadi nggak bisa ya. Saya sangat bangga sekali, saya sangat senang diberi kesempatan untuk bisa menjadi peserta vaksinasi. Kami pengurus sangat-sangat mendukung dengan dilakukannya vaksinasi ini. Dan juga kami menghimbau kepada seluruh tenaga kesehatan khususnya bidan di Jawa Barat untuk melakukan vaksinasi dan kepada masyarakat lainnya untuk tidak takut untuk divaksinasi. Terima kasih. Pagi Pak, mau tanya Pak untuk kelanjutan proposal Bapak ke Kementerian Kesehatan untuk distribusi vaksin diserahkan ke provinsi, mohon update-nya. Kedua Pak, kasus harian di nasional selalu meningkat, kemarin tembus banyak, Jawa Barat juga kemarin tembus lagi 1.700-1.800-an. Kalau boleh dikonfirmasi, dari sejak awal COVID kan Bapak selalu mempermasalahkan sinkronisasi data dengan pusat. Apa itu masih terjadi sampai hari ini? Mohon jawaban dan solusinya seperti apa ke depan. Makasih Pak. Ya, tadi malam saya sudah telepon Pak Menkes Budi Sadikin.
menyampaikan dan beliau secara prinsip menyetujui selama ada koordinasi. Dua hal yang saya sampaikan, Kang. Pertama, data-data penerima vaksin mohon di-share ke daerah secara detail. Jadi kalau ada nanti sudah terdaftar tidak datang, kami dengan mudah melacak kan ke alamat. Hal-hal itu saya sampaikan supaya manajemen vaksinnya berhasil. Kalau berhasil di daerah kan berhasil juga di pemerintah pusat ya, kira-kira begitu. Jangan nanti viral-viral sesuatu karena miskoordinasi data. Saya kira itu. Kedua, kami juga sudah menyampaikan memang pemerintah pusat, Kemenkes untuk tahap 1 ini ingin memastikan dulu berlangsung dengan lancar atau kurang-kurangnya seperti apa. Itulah kenapa di tahap 1 penerima vaksin ditentukan langsung oleh pemerintah pusat. Nah di tahap 2 sudah disetujui, nanti provinsi akan mengajukan proporsi berapa daerah-daerah yang lain karena kami yang lebih tahu lapangan sehingga proses vaksinasi bisa berjalan sesuai proporsional, kira-kira begitu. Jadi intinya dua alasan itu dipahami dan disetujui, tapi prosesnya itu bukan diserahkan langsung tapi lebih dikoordinasikan sesuai. Alasan Pak Menteri tidak semua daerah punya kesiapan seperti Jawa Barat, Kang. Jadi artinya kebijakan itu berdasarkan permohonan. Nah, Jawa Barat memohon itu karena kami siap. Yang kedua, saya laporkan kasus tinggi masih sama, Kang. Saya buka aja apa adanya, itu ada 10 ribuan kasus yang sudah terlaporkan oleh lab, tapi belum terumumkan. Dan saya nggak ngerti juga si 10 ribu itu apa nanti dicicil ratus-ratus, ribu-ribu, apa sekaligus bikin heboh, saya nggak paham. Ya, tapi kenaikan itu masih dipengaruhi oleh antrian data dari lalu-lalu yang tidak tidak real time kira-kira begitu. Jadi saya akui itu masih ada dan terus saya sampaikan keluhan ini untuk dicari solusinya. Terakhir Pak. tadi, oh ya. Izin, selamat pagi, saya Mega Nugraha dari Tribun Jabar, tribunnews.com. Untuk Pak Kapolda, tadi setelah vaksin kira-kira seperti apa dampak untuk Pak Kapolda? Terus yang kedua, apakah ada langkah Polri untuk menindak pihak-pihak yang memprovokasi terhadap semacam penolakan vaksin saat ini? Itu aja mungkin, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah tadi saya sudah disuntik vaksin dan kata dokter yang menyuntik tadi tunggu 30 menit setelah penyuntikan kira-kira ada perubahan atau tidak ada gejala tidak. Dan alhamdulillah saya sudah 1 jam ya dari tadi, 1 jam lewat malah. Katanya sih agak pegel-pegel dikit, tapi sampai dengan sekarang alhamdulillah sampai belum ada gejala-gejala itu. Tapi dokter tadi menyampaikan sampai dengan waktu 3 hari bisa saja ada pegel-pegel gitu ya. Tapi mudah-mudahan tidak sampai sejauh itu. Dan saya berharap kondisinya baik-baik saja. Oleh karena itu saya menghimbau jangan takut. Yang saya rasakan tadi dibandingkan dulu ada rapid yang rapid test di ini lebih agak terasa itu ya. Di sini tadi nggak terasa. Jadi nggak usah khawatir dan nggak usah takut. Yang kedua, kita himbau tentunya warga masyarakat karena bagaimanapun juga vaksin ini kan sudah jelas diumumkan. Pertama dari sisi keamanan sudah pasti aman, kemudian dari sisi melindunginya juga sudah dipastikan itu juga dijamin, dan yang ketiga halalnya sendiri juga MUI sudah menyampaikan fatwanya. Oleh karena itu jangan ada keraguan untuk itu, dan saya himbau tidak ada lagi pihak-pihak yang memprovokasi terkait keberadaan vaksin itu sendiri. Tentunya ada langkah-langkah hukum kalau memang itu betul-betul meresahkan, kemudian juga secara hukum bisa memenuhi unsur-unsur diambil tindakan, tentunya akan dilakukan langkah-langkah itu ya. Oke, saya kira itu. Terima kasih kepada rekan-rekan media. Cukup ya. Ya, Ibu. Assalamualaikum Ibu, ini pertanyaannya, kalau ini kan gratis ya Bu, kalau yang untuk umum di ruang anggrek itu gratis apa tidak Bu? Terima kasih. Terima kasih, ini pertanyaannya bagus ya, jadi gratis apa tidak gitu ya. Sekarang ini program pemerintah gratis, jadi kami akan melayani yang sudah terdaftar di PIKER sama Peduli Lingkungan, jadi tidak ada bayar-membayar. Kenapa 2 tempat itu adalah strategi kami,
karena kami sehari sebetulnya bisa sampai 400 yang disuntik, jadi 200 di sini, 200 di Anggrek. Jadi dibagi dua untuk bisa mengcover keinginan masyarakat untuk divaksin. Karena Rumah Sakit Hasan Sadikin salah satu tempat untuk dilakukan vaksin. Tapi kami di sini semuanya adalah gratis karena vaksinnya diberikan oleh Kemkes melalui Dinas Kesehatan. Jadi tidak ada bayar-berbayar, Bu. Ya, gratis Mbak, ya, lahir batin. Terakhir dalam kesempatan ini saya dari atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat, atas nama pribadi yang pertama mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, khususnya Rumah Sakit Hasan Sadikin, ya, dan semua tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh profesi, Forkopimda yang berkenan menjadi teladan dan bersama 60 masyarakat. Dan kalau boleh juga media meliput yang masyarakat umum ya, supaya mendapatkan cerita juga. Nah kemudian tetap vaksin itu, karena saya relawan, saya mau testimoni kira-kira begitu ya. Pertama disuntiknya 2 kali ya, jadi jangan euforia dulu Pak Kapolda ya. Ada 2 kali karena baru setengah dosis kira-kira begitu. Setengahnya lagi 14 hari dari sekarang. Nah, hasil penelitiannya setelah suntikan kedua, si antibodi di tubuh saya itu berlimpah sampai 99% alhamdulillah. Tapi di bulan ketiga, bulan Agustus, September, Desember darah dicek, antibodi katanya berlimpah alhamdulillah. Jadi artinya keefektifannya itu 3 bulan setelah suntikan kedua ya. Jadi tetap maksudnya apa? Tetap pakai masker, tetap jaga jarak, tetap cuci tangan, karena ini ikhtiar yang harus saling mengiringi.